Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas atau memenuhi salah satu tugas persyaratan UTS Peradaban Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kamadita Madani Sukma dengan NIM 24108020141. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Arab pra-Islam. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu geografi Semenanjung Arab. Nah, yang pertama, daerah pedalaman merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. Nah, mereka tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembara atau bisa disebut al-Badwi. Nah, yang kedua, daerah pantai di pinggir laut. Di bagian tengah dan selatan, hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Mereka yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk penetap atau al-Hadhar. Nah, asal-usul bangsa Arab tersendiri, yang pertama, bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi dua suku. Yang pertama, suku Arab Al-Baida, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Nah, yang kedua, suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Khotan dan Adnan. Nah, pengertian dari keturunan Khotan tersendiri yaitu negeri asli keturunan Khotan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja seperti Raja Yaman, Raja Sabak, dan Raja Himyar. Nah, semenjak bendungan Sabak rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan seperti Hira dan Gasasina. Nah, suku Aus dan Khazraj yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Khotan ini. Nah, yang kedua yaitu keturunan Adnan. Nah, keturunan Adnan ini disebut Arab Musta'ribah, artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy. Kemudian keturunan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Nah, selanjutnya di sini pada masa peradaban pra-Islam, yaitu adanya Ka'bah. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail sampai sebagai tempat beribadah bagi agama Hanif. Kemudian orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang berkunjung ke Mekah seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan. Nah, menjelang Islam datang, Ka'bah dikelilingi kurang lebih 350 berhala yang menggambarkan jumlah suku di Jazirah Arab. Nah, selanjutnya di sini kepercayaan dan agama Arab di peradaban Arab pra-Islam. Nah, sebelum adanya agama Islam, mayoritas bangsa Arab adalah penganut agama Watsani atau penyembah berhala. Dikisahkan bahwa penyembah agama Watsani pertama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Luhai al-Qusai. Dialah orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Nah, setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Jenis dan bentuk berhala bermacam-macam tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. Nah, sebagian bangsa Arab di Hijaz, Makkah, Yatsrib, Taif, dan sekitarnya sudah memiliki kepercayaan, tradisi, dan pengaruh tiga agama besar pada saat itu. Yang pertama, Yahudi, Kristen, dan Zoroaster atau bisa disebut Majusi. Nah, politik pada masa itu terdapat dua negara dikuasai di masa jahiliyah, yaitu
kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Nah, pada zaman jahiliyah tersebut, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh kecuali daerah utara, yaitu seperti Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam. Nah, berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Nah, pemerintahan pada masa pra-Islam di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut syaikh, atau bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin atau bisa disebut syaikh tersebut. Nah, di kalangan bangsa Arab penetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahan adalah pada kota Mekah. Keberadaan Ka'bah di Mekah sebagai tempat peribadatan bangsa Arab tersendiri. Suku yang pernah memerintah di Mekah adalah suku Amalikah, suku Bani Jurhum, suku Bani Qusa'ah, dan suku Quraisy. Nah, posisi penting pemerintahan pada masa itu yaitu yang pertama di sini hijabah, penjaga kunci-kunci Ka'bah. Yang kedua, sikayah, pengawas mata air Zam-Zam untuk dipergunakan oleh para penziarah yang datang ke Mekah. Yang ketiga, diat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat, sifarah, pengurus pajak untuk orang-orang miskin. Yang kelima, dakwah, jabatan ketua dewan. Yang keenam, haimunah, pengurus balai musyawarah. Yang ketujuh, Hozainah, jabatan administrasi keuangan. Yang kedelapan, Aslam, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Nah, di sini juga terdapat sosial budaya pada masa peradaban pra-Islam. Nah, di sini dijelaskan jahiliyah mempunyai konotasi barbarisme, tidak beradab, kasar, buas, dan tak berbudaya. Nah, di mana di sini juga disebutkan membunuh anak-anak perempuan dan disebutkan dalam surat At-Takwir, dan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 151. Nah, istibla yaitu seorang suami meminta pada istrinya supaya berjima dengan laki-laki yang dipandang mulia dan memiliki kelebihan tertentu seperti keberanian dan kecerdasan. Nah, di sini disebut istibla. Nah, selanjutnya yaitu maktu, yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Nah, selanjutnya poliandri, yaitu seorang perempuan menikah dengan beberapa lelaki. Dan selanjutnya badal, yaitu tukar menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu. Nah, hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair, maka tidak mengherankan bila seni sastra terutama puisi sangat berkembang. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Melalui puisi-puisi mereka lah sejarah bangsa Arab sebelum Islam dapat ditelusuri. Nah, di sini juga terdapat ekonomi pada peradaban pra-Islam. Nah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian atau hijrah pada musim dingin dan musim panas, nah, yang disebutkan dalam surat Quraisy 1-2. Nah, orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan negeri Yaman pada musim dingin. Nah, Jazirah Arab terletak pada jalur perdagangan antara Syam dan Tiongkok, Cina. Nah, pelabuhan-pelabuhan laut dan pos-pos perbatasan Palestina dan Transjordania menelusur bagian tengah pantai-pantai Laut Merah terus menuju ke Yaman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau materi-materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.